Tolong jangan buka tas itu. Saat pesawat hendak mendarat dan saya bersiap-siap untuk turun, seorang pramugari mendekat dan membisikkan kalimat itu dengan tenang. Hanya dengan satu kalimat itu, saya bertukar tas dengan menantu saya dan sejak saat itu, hal-hal yang tak terbayangkan mulai terjadi. Tekan tombol subscribe. Bersama bintang kisah, mari kita dengarkan cerita yang menyentuh ini. Cerita dimulai. Ruang interogasi Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta terasa dingin di bawah cahaya lampu neon. Dinding beton abu-abu dan kursi-kursi plastik menciptakan suasana yang mencekam. Saya Lestari, seorang wanita berusia 65 tahun, perlahan membuka resleting koper hitam saya dengan tangan gemetar. Dua orang petugas bea cukai mengamati setiap gerakan saya dengan tajam. Jantung saya sudah berdebar kencang. Seumur hidup, saya tidak pernah melanggar hukum. Jadi saya sama sekali tidak mengerti mengapa saya harus melalui pemeriksaan seperti ini. Jari-jari saya terus gemetar saat saya mengeluarkan pakaian satu persatu dari dalam koper. Ibu, pelan-pelan saja, kata Dewi, putri saya yang berusia 32 tahun, dengan lembut di samping saya. Dewi tahu ibunya sedang tegang, tetapi hatinya sendiri juga tidak tenang. Ia tidak mengerti mengapa ibunya tiba-tiba harus menjalani pemeriksaan terpisah. Dari kejauhan, menantu saya, Bima, hanya berdiri mengamati pemandangan itu tanpa berkata apa-apa. Pria berusia 36 tahun itu memasang wajah tanpa ekspresi seperti biasanya, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, telapak tangannya berkeringat dingin. Ia terus-menerus melirik jam tangannya tampak gelisah. Saat tangan saya merogoh lebih dalam ke dasar koper, tiba-tiba saya merasakan sesuatu yang keras. Itu jelas bukan barang yang saya masukkan. Wajah saya seketika pucat pasi. Apa ini? Tanya saya dengan suara bergetar. Di tangan saya ada sebuah benda tak dikenal yang terbungkus dalam kemasan kecil. Petugas bea cukai segera mengambilnya dan memeriksanya dengan saksama. Bisa anda jelaskan ini apa? Suara petugas itu terdengar dingin. Saya benar-benar bingung. Saya tidak percaya ada barang yang tidak pernah saya masukkan ditemukan di dalam koper saya. Saya sungguh tidak tahu. Saya tidak pernah memasukkan benda seperti ini, ucap saya dengan susah payah. Namun, raut wajah para petugas semakin mengeras. Mereka sudah terlalu sering mendengar alasan seperti ini. Ibu, sepertinya ada yang salah, seru Dewi dengan suara panik. Ia tahu lebih dari siapapun bahawa ibunya bukanlah orang yang akan berbohong. Ia yakin ibunya yang telah hidup jujur sepanjang hidupnya tidak mungkin terlibat dalam hal seperti ini. Tidak mungkin. Ibu saya tidak mungkin melakukan ini. Pasti ada kesalahpahaman. Teriak Dewi dengan suara tercekat, hampir menangis. Suaranya dipenuhi keputusasaan, terjebak antara kepercayaan pada ibunya dan bukti yang ada di depan mata. Saat itulah Bima untuk pertama kalinya angkat bicara. Ibu, apa ibu benar-benar tidak ingat? Suara Bima lebih kering dan dingin dari biasanya. Dewi merasa ada yang aneh dengan nada bicara suaminya, tetapi saat ini ia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Mas Bima, apa kamu juga tidak percaya pada ibu? Tanya Dewi tajam ke arah suaminya. Namun Bima hanya memalingkan wajahnya, menghindari jawaban. Ketegangan yang aneh melintas di wajahnya. Seorang petugas mengangkat walkie-talkie-nya. Hubungkan ke tim keamanan. Kami perlu memeriksa CCTV. Mendengar kata-kata itu, wajah Bima menjadi pucat seperti mayat. Tangannya mulai gemetar tanpa ia sadari. Dewi tidak melihat perubahan pada suaminya, tetapi saya, Lestari, tidak melewatkannya. Pengalaman hidup yang panjang membuat saya bisa merasakan ada sesuatu yang sangat tidak beres. Kami akan memeriksa rekaman CCTV termasuk semua video yang direkam di dalam pesawat, kata petugas itu. Perkataan itu membuat Bima semakin cemas. Ia kembali melirik jam tangannya dan membuang muka ke arah lain. Saya terus mengamati perilaku aneh menantu saya dengan saksama. Bima, kamu tidak apa-apa? Tanya saya. Namun, Bima tidak menjawab dengan benar. Ia hanya mengangguk sekilas, seolah mencoba menghindar. Ibu, jangan khawatir. Ini pasti hanya salah faham, kata Bima dengan susah payah, tetapi suaranya tidak terdengar yakin. Ia justru tampak semakin cemas.
Dewi memegang lengan suaminya dan berkata dengan putus asa, "Mas, kalau kamu tahu sesuatu, tolong katakan. Ibu benar-benar tidak bersalah." Tetapi Bima tetap bungkam. Keheningannya justru membuatnya semakin mencurigakan. Perasaan aneh mulai menyelimuti saya. Kemudian petugas itu kembali mengangkat walkie-talkie. Ya, rekaman CCTV sudah siap. Tolong fokus pada video sesaat sebelum pesawat mendarat. Mendengar ini, sisa-sisa warna di wajah Bima benar-benar lenyap. Saya melihat tangannya mengepal dan mengendur berulang kali. Saya semakin yakin ada sesuatu yang sangat salah. Seluruh mimpi buruk ini dimulai dari sebuah perjalanan keluarga yang seharusnya biasa saja. Saya tidak bisa melukiskan betapa bahagianya saya saat merencanakan perjalanan ke luar negeri bersama putri dan menantu saya. Saat-saat kami tertawa sambil berfoto di bandara dan berbincang riang di dalam pesawat, saya tidak pernah membayangkan semua itu akan berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Beberapa hari yang lalu, saya masih sangat bangga pada menantu saya, Bima. Saya menganggapnya sebagai pria yang rajin dan sopan, seorang suami yang baik yang merawat putri saya dengan baik. Saya tidak pernah meragukannya. Namun pada saat ini, semua kepercayaan itu hancur berkeping-keping. Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga saya dan mengapa Bima gemetar ketakutan? Apa yang sebenarnya terekam di CCTV? 5 hari sebelumnya, rumah sederhana saya di Bekasi ramai dengan persiapan perjalanan. Di atas sofa ruang tamu, tumpukan pakaian tersusun rapi dan saya memegang daftar periksa, mengecek semuanya satu persatu. Bagi saya yang di usia 65 tahun belum pernah bepergian ke luar negeri, semuanya terasa baru dan menggembirakan. "Ibu, paspornya sudah dibawa kan?" tanya Dewi sambil minum air di dapur. Ia ingin perjalanan pertama ibunya ke luar negeri menjadi sempurna, jadi ia telah membantu mempersiapkannya dengan cermat selama beberapa hari. Ibunya telah bekerja keras seumur hidupnya, dan kali ini ia ingin memberikan kenangan yang benar-benar indah. "Iya, sudah ibu simpan baik-baik di tas. Sudah ibu periksa 3 kali, jadi jangan khawatir," jawab saya sambil tersenyum. Saya menyimpan paspor itu dengan hati-hati di saku resleting bagian dalam tas saya. Setiap kali melihat paspor pertama saya itu, jantung saya berdebar kencang. Di sudut ruang tamu, Bima sedang melihat laptopnya, memeriksa sesuatu. Sebagai manajer penjualan luar negeri di perusahaannya, ia sering melakukan perjalanan dinas. Jadi persiapan seperti ini sudah biasa baginya. Namun, hari ini raut wajahnya tampak muram. "Mas Bima, apa yang kamu lihat dengan begitu serius?" tanya Dewi sambil mendekati suaminya. Bima dengan cepat menutup laptopnya dan memalingkan muka. Cuma urusan kantor. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum kita berangkat." Jawaban Bima lebih singkat dan kering dari biasanya. Dewi tahu bahawa suaminya sering menunjukkan sikap seperti itu belakangan ini. Ia hanya menganggapnya sebagai tekanan pekerjaan, tetapi ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Saya memperhatikan menantu saya. Sejak beberapa bulan lalu, saya merasa Bima tidak seperti dulu lagi. Ia menjadi lebih pendiam dan sering melamun saat kumpul keluarga. Namun, karena ia memang memiliki sifat pendiam, saya tidak terlalu memikirkannya. "Bima, apa pekerjaan kantor tidak bisa diselesaikan setelah kita pulang dari liburan?" tanya saya hati-hati. Saya khawatir menantu saya terlalu stres. "Iya Bu, sebentar lagi selesai," jawab Bima. Tetapi suaranya masih terdengar tegang. Ia melirik jam tangannya, lalu tiba-tiba bangkit dari kursinya. "Aku keluar sebentar." Bima berjalan menuju pintu depan. Dewi menatapnya dengan heran. "Mau ke mana? Kita sebentar lagi berangkat." "Ada telefon yang harus aku angkat." "Sebentar saja." Bima berkata begitu dan bergegas keluar. Suara pintu apartemen yang tertutup terdengar lebih keras dari biasanya. Dewi dan saya saling berpandangan. Meskipun terasa aneh, kami menganggapnya sebagai urusan pekerjaan terakhir sebelum liburan. Di luar, Bima menempelkan ponsel ke telinganya dan berbicara dengan suara rendah. "Ya, saya mengerti. Ini benar-benar yang terakhir kalinya." Suara Bima bergetar. Ia melihat sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar. "Tolong pastikan keluarga saya tidak tahu apa-apa.
terutama isteri saya. Dari seberang telefon terdengar suara yang tegas. Bima mengangguk dan mengakhiri panggilan. Tangannya masih gemetar. Di dalam rumah, Dewi berkata kepada saya, "Ibu, apa Mas Bima tidak terlihat aneh akhir-akhir ini? Rasanya dia tidak seperti dulu." Suara Dewi dipenuhi kekhawatiran. Setelah 5 tahun menikah, terkadang ia merasa belum sepenuhnya memahami suaminya. Ya, ibu juga merasa begitu, tapi mungkin dia hanya lelah karena pekerjaan, kata saya sambil memegang tangan putri saya. Namun dalam hati saya merasa ada alasan lain. Pengalaman hidup membuat saya peka terhadap perubahan pada diri seseorang. Semoga liburan ini bisa membuatnya lebih segar. Sepertinya dia sangat stres akhir-akhir ini, kata Dewi dengan penuh harap. Ia percaya perjalanan keluarga ini akan memperbaiki segalanya. Beberapa menit kemudian Bima kembali. Wajahnya masih kaku tetapi ia memaksakan senyum. "Sudah siap berangkat?" tanyanya. Dewi mengangguk. "Ya, semua sudah siap. Tas ibu juga sudah aku periksa." Saat itu saya mencoba mengangkat koper saya dan sedikit terhuyung. Ternyata lebih berat dari yang saya kira. "Ibu, biar saya bawakan," kata Bima dengan cepat mendekat dan mengambil koper saya. Pada saat itu sorot matanya berubah aneh, seolah sedang menghitung sesuatu. "Terima kasih Bima, sudah tua jadi tidak punya tenaga lagi," kata saya berterima kasih. Bima mengangkat koper itu seolah menimbang beratnya. "Tidak apa-apa Bu, nanti di bandara juga biar saya yang urus semuanya." Ada sesuatu yang berbeda dalam kata-kata Bima, tetapi saya dan Dewi hanya menganggapnya sebagai kebaikan seorang menantu. "Menantuku ini benar-benar berbakti." "Terima kasih banyak," kata saya tulus. Saya benar-benar menganggap Bima sebagai menantu yang baik. Meskipun pendiam, saya percaya ia adalah orang yang rajin dan peduli pada keluarga. "Kalau begitu, ayo kita berangkat. Perjalanan ke bandara lumayan jauh," kata Dewi sambil melihat jam. Kami bertiga membawa barang-barang kami dan meninggalkan rumah. Saat mengunci pintu depan, saya melihat sekeliling rumah untuk terakhir kalinya. Hati saya dipenuhi antisipasi, membayangkan betapa banyak kenangan yang akan kami bawa pulang. Namun saat itu tidak ada seorang pun yang tahu bahawa perjalanan keluarga yang tampak biasa ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Dan bahawa orang yang paling mereka percayai akan menjadi orang yang paling berbahaya. 6 jam telah berlalu sejak pesawat lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat melaju dengan tenang di atas awan dan sebahagian besar penumpang sudah terlelap. Saya juga tertidur pulas di kursi dekat jendela. Meskipun ini adalah pengalaman pertama saya naik pesawat dan terasa menakjubkan, perjalanan yang panjang membuat saya lelah. Dewi duduk di kursi tengah sambil membaca majalah penerbangan. Ia merasa lega kerana perjalanan pertama ibunya ke luar negeri berjalan lancar. Ada begitu banyak tempat yang ingin ia tunjukkan kepada ibunya setibanya di sana. Di kursi lorong, Bima terus-menerus melirik jam tangannya. Ketika pengumuman di kabin memberitahukan bahawa pesawat akan mendarat dalam 1 jam, ketegangan melintas di wajahnya. Telapak tangannya berkeringat. "Mbak permisi, apa saya boleh ke toilet?" Bima menghentikan seorang pramugari yang lewat. Pramugari itu tersenyum cerah dan mengangguk. "Tentu Pak." "Silakan." Sebelum pengumuman persiapan pendaratan dimulai, Bima bangkit dari kursinya dan berjalan menuju toilet. Namun ia tidak masuk ke dalam melainkan hanya berdiri di lorong kabin melihat sekeliling. Setelah memastikan sebahagian besar penumpang lain tertidur, ia kembali ke kursinya. Pramugari itu, yang bernama Sari, memperhatikan perilaku Bima dengan saksama. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, ia telah melihat ribuan penumpang. Ia memiliki mata yang terlatih untuk mengenali orang-orang yang bertingkah aneh. Terlebih lagi, pengalamannya bekerja dengan tim keamanan bandara beberapa tahun lalu membuatnya lebih sensitif terhadap perilaku mencurigakan. Ketika Bima kembali duduk dan terus menunjukkan kegelisahan, Sari mulai mengamatinya dengan lebih cermat. Ia merasa aneh melihat Bima terus-menerus melihat ke kompartemen bagasi di atas kepalanya dan tangannya yang gemetar juga menarik perhatiannya. 30 menit menjelang pendaratan, para penumpang dimohon untuk mengenakan sabuk pengaman anda. Pengumuman di kabin berbunyi. Suara itu membangunkan saya dari tidur. "Oh, sepertinya kita sudah mau sampai," kata saya sambil melihat keluar jendela. Di antara awan, lampu-lampu kota berkelip.
Pemandangan luar negeri yang pertama kali saya lihat membuat hati saya berdebar. Ibu tidurnya nyenyak, tanya Dewi. Saya mengangguk dan tersenyum. Iya, ternyata lebih nyaman dari yang ibu kira. Saat itu Bima tiba-tiba bangkit dari kursinya. Ibu, biar saya bantu rapikan barang-barang sebelum kita mendarat. Suara Bima terdengar lebih tinggi dari biasanya. Dewi menatapnya dengan heran. Kenapa harus sekarang? Masih ada waktu. Lebih baik disiapkan dari sekarang. Nanti saat tiba pasti sibuk, kata Bima sambil membuka kompartemen bagasi di atas kepala. Koper hitam saya ada di sana. Saat menurunkannya, ia melirik sejenak ke sekeliling. Pramugari Sari menyaksikan seluruh proses itu. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Biasanya, penumpang tidak terburu-buru seperti itu sesaat sebelum mendarat. Bima meletakkan koper saya di pangkuannya dan membuka resletingnya. Apa yang kamu lakukan, Bima? Tanya saya. Bima ragu sejenak, lalu menjawab, saya mau ambilkan obat untuk ibu. Tekanan udara saat mendarat bisa membuat ibu pusing. Oh begitu, terima kasih. Saya tersentuh oleh perhatian menantu saya. Namun, saya merasa aneh melihat tangannya merogoh-rogoh sesuatu di dalam tas. Untuk mencari obat, rasanya terlalu lama. Saat itulah Bima dengan cepat memasukkan sesuatu ke bahagian dalam tas. Gerakannya sangat cepat sehingga saya dan Dewi tidak melihatnya dengan jelas. Namun, pramugari Sari yang mengamati dari lorong tidak melewatkannya. Ini obatnya, Bu, kata Bima sambil mengeluarkan sebuah botol obat kecil. Namun, keringat dingin mengalir di wajahnya. Terima kasih, Bima, tapi kamu tidak apa-apa. Wajahmu terlihat pucat, kata saya dengan nada khawatir. Bima memaksakan senyum dan menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Saya hanya sedikit pusing kalau naik pesawat. Bima berkata begitu sambil dengan cepat menutup resleting koper. Ia hendak meletakkan koper itu kembali ke atas. Biar saya bantu, Pak, tiba-tiba pramugari Sari mendekat. Bima tampak terkejut. Tidak perlu, Mbak. Saya bisa sendiri. Demi keselamatan, lebih baik kami yang membantu, kata Sari dengan suara lembut namun tegas. Ia mengambil koper dari tangan Bima dan perlahan-lahan memasukkannya ke dalam kompartemen bagasi. Selama proses itu, ia memperhatikan berat dan bentuk koper dengan saksama. Terima kasih, kata Bima canggung. Sari tersenyum dan mengangguk, tetapi dalam hatinya, ia memutuskan untuk terus mengawasi penumpang ini. 10 menit menjelang pendaratan. Mohon tegakkan sandaran kursi dan periksa kembali sabuk pengaman anda. Pengumuman terakhir terdengar. Pesawat mulai menurunkan ketinggian secara perlahan. Dewi memegang tangan saya dan berkata, Ibu, akhirnya kita sampai. Ibu senang? Rasanya seperti mimpi. Ibu tidak pernah menyangka suatu hari akan naik pesawat dan pergi ke luar negeri, jawab saya dengan suara penuh kegembiraan. Namun di sebelah saya, Bima hanya terus melihat jam tangannya. Pendaratan tinggal beberapa menit lagi. Pramugari Sari sambil melakukan persiapan pendaratan terus mengawasi Bima. Pengalamannya selama lebih dari 10 tahun mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Terutama gerak-geriknya saat memegang koper tadi, itu sangat mencurigakan. Begitu mendarat, aku harus menghubungi tim keamanan. Sari bertekad dalam hati. Jika tidak ada apa-apa, syukurlah. Tetapi lebih baik waspada. Instingnya jarang salah. Pesawat mendarat di landasan pacu. Para penumpang mulai bangkit dari kursi mereka satu persatu. Bima juga dengan cepat bangkit untuk menurunkan bagasi. Ibu, biar saya turunkan kopernya, kata Bima tergesa-gesa. Namun Sari sudah lebih dulu mendekat. Para penumpang dimohon untuk turun secara bergiliran. Bagasi anda akan kami bantu. Mendengar kata-kata Sari, Bima terpaksa menunggu. Tangannya masih gemetar. Saya dan Dewi tanpa mengetahui apa-apa turun dari pesawat dengan hati gembira. Namun hati Bima semakin berat dan ia merasa tatapan tajam pramugari Sari terus mengikutinya. Apa sebenarnya yang dimasukkan Bima ke dalam koper itu? Dan akankah kecurigaan pramugari Sari menjadi kenyataan?
Area kedatangan di bandara luar negeri ternyata lebih ramai dari yang saya bayangkan. Orang-orang berlalu lalang dan suara berbagai bahasa asing bercampur aduk membuat saya sedikit bingung. Namun, dengan putri dan menantu di samping saya merasa tenang. "Ibu, lewat sini." "Tempat pengambilan bagasi," kata Dewi sambil memegang lengan saya dengan lembut untuk menuntun. Saya melihat sekeliling dengan takjub. Saya tidak menyangka bandara bisa sebesar ini. Wah, besar sekali. Sepertinya jauh lebih luas dari bandara di negara kita. Suara saya dipenuhi kekaguman. Semua pemandangan yang baru pertama kali saya lihat ini terasa begitu istimewa. Bima berjalan di depan mencari area pengambilan bagasi. Namun, langkahnya lebih cepat dari biasanya dan ia terus-menerus menoleh ke belakang seolah-olah mencari tahu di mana pramugari Sari berada. "Mas Bima, kenapa terburu-buru?" tanya Dewi. Bima berhenti sejenak dan memaksakan senyum. Hanya ingin cepat-cepat sampai hotel dan istirahat. "Perjalanan pesawat tadi cukup melelahkan, kan?" "Tetap saja, jalanlah pelan-pelan. Kasihan ibu, susah mengikutimu." Mendengar perkataan Dewi, Bima terpaksa memperlambat langkahnya. Namun, hatinya masih terasa gelisah. Ketika mereka tiba di area pengambilan bagasi, sudah banyak penumpang yang menunggu koper mereka. Koper-koper mulai muncul satu persatu di atas ban berjalan. "Kapan ya koper kita keluar?" tanya saya penasaran. Dewi memeriksa label bagasi dan menjawab, "Sebentar lagi Bu, tunggu saja." Saat itu, dari kejauhan, terlihat wajah yang tidak asing. Itu adalah pramugari Sari yang kami lihat di pesawat. Ia sudah berganti pakaian sipil, tetapi tatapannya masih tertuju pada rombongan kami. Sari mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. "Halo, dengan tim keamanan. Saya Sari, pramugari." Suara Sari terdengar pelan namun jelas. Ia melihat sekeliling dengan hati-hati sambil melanjutkan pembicaraan. "Saya baru saja mendarat dengan penerbangan KXXX dan melihat seorang penumpang yang mencurigakan. Sesaat sebelum mendarat, ia mengutak-atik bagasi dengan cara yang aneh. Dari seberang telefon terdengar suara seorang pria." Sari mengangguk dan terus menjelaskan, "Ya, mereka satu keluarga dari Indonesia." Seorang pria berusia 30-an terlihat mengutak-atik koper seorang wanita tua dan sepertinya memasukkan sesuatu. Gerak-geriknya sangat tidak wajar. Sementara itu, di dekat ban berjalan, koper-koper terus berdatangan. Bima menunggu dengan cemas, berulang kali memeriksa jam tangannya. Itu koperku," seru saya gembira sambil mengulurkan tangan. Koper hitam itu perlahan mendekat di atas ban berjalan. "Biar saya angkat Bu," kata Bima dengan cepat maju dan mengambil koper itu. Saat mengangkatnya, ia merasakan koper itu lebih berat dari seharusnya. Itu karena benda yang ia masukkan. "Terima kasih, Bima," kata saya, tetapi Bima tidak menjawab dan langsung meletakkan koper itu di troli. Ia ingin segera pergi dari tempat itu. "Koper kita juga sudah keluar," kata Dewi sambil mengambil kopernya dan koper suaminya. Sekarang semua barang bawaan sudah terkumpul dan mereka bisa menuju pintu keluar. Tetapi saat itu Sari kembali menelepon. Mereka ada di area pengambilan bagasi sekarang, keluarga itu. Sari mengamati keluarga Bima dari kejauhan. Ia melihat Bima memperlakukan koper ibunya dengan sangat hati-hati yang membuatnya semakin curiga. "Baik, saya mengerti. Saya akan memastikan mereka diperiksa di pintu keluar." Sari menutup telefon dan mulai mengikuti keluarga Bima. Instingnya jarang salah dan kali ini ia yakin ada sesuatu yang tidak beres. Bima mendorong troli menuju pintu keluar. Namun langkahnya lebih cepat dari biasanya dan ia terus menoleh ke belakang. "Bima, kenapa buru-buru begitu? Kita kan mau jalan-jalan juga," kata saya yang ingin melihat-lihat sekitar. Tetapi Bima terus berjalan lurus ke depan. "Ibu, kita titip barang di hotel dulu baru jalan-jalan. Sekarang barang bawaan kita terlalu berat." Alasan Bima terdengar masuk akal, tetapi ada nada tegang dalam suaranya. Dewi pun mulai menyadari perilaku aneh suaminya. "Mas Bima, kamu benar-benar tidak apa-apa. Sejak tadi kamu kelihatan gelisah." "Tidak apa-apa. Aku memang selalu begini kalau di luar negeri," jawab Bima singkat. Namun, sebenarnya ia sama sekali tidak baik-baik saja. Jantungnya berdebar kencang
dan tangannya terus berkeringat. Saat mereka hampir sampai di pintu keluar, tiba-tiba seorang petugas bandara mendekat. "Permisi, ada yang perlu kami periksa sebentar." Mendengar kata-kata petugas itu, wajah Bima pucat pasi. Saya dan Dewi bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Ada apa ya Pak?" tanya Dewi. Petugas itu menjawab dengan sopan, "Hanya pemeriksaan rutin, cuma butuh beberapa menit saja." Saat itu Sari muncul dari belakang. Ia mengatakan sesuatu kepada petugas bandara dan petugas itu mengangguk. "Itu kan pramugari yang melayani kita di pesawat," kata saya saat mengenali Sari. Sari memberi hormat dengan sopan. "Selamat siang, terima kasih atas penerbangannya." Dewi tersenyum pada Sari, tetapi Bima semakin cemas. Ia tidak mengerti mengapa pramugari itu mengikuti mereka sampai sejauh ini. "Apakah ada kejadian khusus selama penerbangan?" tanya petugas bandara. Sari menjawab dengan hati-hati. "Sesaat sebelum mendarat, saya melihat seorang penumpang memperlakukan bagasinya dengan cara yang agak aneh. Jadi, untuk berjaga-jaga saja." Mendengar kata-kata itu, tangan Bima mulai gemetar. Saya dan Dewi tidak mengerti apa maksudnya. "Memperlakukan bagasi dengan aneh, maksud anda?" tanya Dewi heran. Namun, Sari dan petugas bandara hanya menatap Bima. "Bolehkah kami meminta untuk memeriksa tas ini? Hanya pemeriksaan sederhana," pinta petugas itu. Saya bingung. Saya tidak tahu apa kesalahan yang telah saya perbuat. "Apa kami melakukan kesalahan?" tanya saya dengan suara bergetar. Bima hanya berdiri diam, tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya semakin pucat. Apa yang akan terjadi pada mereka dan bagaimana Bima akan melewati situasi ini? Di meja pemeriksaan sementara di sudut bandara, saya duduk dengan ekspresi bingung. Dua petugas bandara memeriksa koper saya dengan teliti, sementara Sari berdiri di samping, mengamati. Di bawah cahaya lampu neon, semuanya terasa tidak nyata. "Ibu, jangan khawatir. Sebentar lagi selesai," kata Dewi sambil memegang tangan saya untuk menenangkan. Namun hatinya sendiri juga tidak tenang. Ia tidak mengerti mengapa mereka harus melalui pemeriksaan seperti ini. Bima berdiri agak jauh, hanya memandangi pemandangan itu. Wajahnya pucat dan tangannya terus berkeringat dingin. Jantungnya berdebar seperti mau meledak. "Ini hanya pemeriksaan rutin, jadi jangan terlalu khawatir," kata seorang petugas mencoba menenangkan saya. Namun tangannya bergerak dengan sangat hati-hati saat mengeluarkan pakaian dari dalam koper satu persatu. "Saya benar-benar tidak melakukan apa-apa," kata saya dengan suara bergetar. "Saya tidak percaya bahawa saya yang seumur hidup tidak pernah melanggar hukum bisa mengalami hal seperti ini." Petugas itu mulai memeriksa bahagian dasar koper. Setelah menggeledah di antara tumpukan pakaian, tangannya tiba-tiba berhenti. Ia merasakan ada benda aneh. "Tunggu sebentar." Suara petugas itu merendah. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari bahagian terdalam koper. Seketika, suasana di sekitar berubah tegang. "Apa itu?" tanya Dewi dengan suara kaget. Saya juga terkejut melihat benda itu. Jelas bukan saya yang memasukkannya. "Ibu, ini apa?" tanya Dewi sambil menatap saya. Saya menggelengkan kepala. "Ibu tidak tahu. Ibu tidak pernah memasukkan benda seperti itu." Petugas bandara memeriksa benda itu dengan saksama. Ekspresinya menjadi semakin serius. "Bisa anda jelaskan ini apa?" tanya petugas itu kepada saya. Saya benar-benar bingung. Saya sungguh tidak tahu. Saya tidak pernah memasukkan benda seperti itu. Suara saya dipenuhi keputusasaan. Saya tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Saat itu, tatapan semua orang beralih ke Bima yang berdiri di kejauhan. Sari angkat bicara. "Di pesawat, saya melihat pria itu yang memegang tas ini." Mendengar kata-kata Sari, semua orang menatap Bima, wajahnya semakin pucat pasi. "Tunggu sebentar." "Apa maksud anda?" tanya Dewi dengan suara panik. Ia tidak bisa memahami bahawa suaminya melakukan sesuatu yang aneh pada koper ibunya. Sesaat sebelum mendarat, saya melihat pria ini membuka koper ibu ini dan memasukkan sesuatu. Kesaksian Sari membuat Dewi menatapnya tidak percaya. Saya pun menatap menantu saya dan bertanya, "Bima, apa itu benar?" Bima tidak menjawab.
Ia hanya menundukkan kepalanya. Mas Bima, jawab, jawab, teriak Dewi sambil mendekati suaminya. Namun, Bima tetap diam. Petugas bandara mengangkat walkie-talkie-nya. Kepada kepala tim keamanan, ada masalah, mohon segera datang. Dari seberang walkie-talkie, terdengar suara tegas. Semua orang merasakan situasi menjadi semakin serius. Bima, tolong katakan, apa benar kamu yang melakukannya? Tanya saya dengan suara bergetar. Saya ingin mempercayai menantu saya, tetapi situasinya terlalu aneh. Akhirnya, Bima angkat bicara. Saya, suaranya bergetar. Semua orang menunggu kata-katanya. Saya juga tidak tahu. Sungguh, saya tidak tahu. Jawaban Bima membuat Dewi kecewa. Ia bisa merasakan suaminya sedang berbohong. Jangan bohong, Mbak pramugari ini melihatnya sendiri, teriak Dewi sambil menangis. Ia tidak percaya bahawa suami yang ia cintai dan percayai bisa melakukan hal ini pada ibunya sendiri. Dewi, tenanglah. Saya mencuba menenangkan puteri saya, tetapi Dewi sudah berlinang air mata. Ibu, apa yang terjadi? Apa salah kita? Jerit Dewi. Mendengar tangisannya, saya pun ikut menangis. Saya tidak pernah membayangkan perjalanan pertama ke luar negeri yang saya impikan seumur hidup akan berubah menjadi mimpi buruk seperti ini. Saat itu, kepala tim keamanan tiba. Ia dengan cepat memahami situasi dan mendekati Bima. Tuan, kita perlu bicara lebih lanjut. Mendengar kata-kata itu, Bima semakin gemetar. Ia tahu ia tidak bisa bersembunyi lagi. Mas Bima, Dewi mencoba memegang suaminya, tetapi kepala tim keamanan menahannya. Maaf, kami perlu melakukan penyelidikan. Suara tegas kepala tim keamanan membuat Dewi hampir terjatuh. Saya menopang puteri saya. Dewi, kebenaran akan terungkap, jangan khawatir. Namun saya sendiri tidak yakin apa itu kebenaran. Saya masih tidak bisa percaya bahawa menantu yang paling saya percayai telah melakukan hal ini pada saya. Melihat Bima digiring oleh tim keamanan ke ruang pemeriksaan terpisah, saya dan Dewi hanya bisa berdiri terpaku. Perjalanan keluarga yang bahagia dalam sekejap berubah menjadi mimpi buruk. Mengapa Bima melakukan hal ini? Dan apa sebenarnya benda yang ditemukan di dalam koper saya? Sekarang semua kebenaran akan mulai terungkap. Ruang interogasi terpisah itu adalah sebuah ruangan suram dengan dinding beton dingin dan hanya diterangi oleh lampu neon. Saya dan Dewi duduk di kursi plastik, sementara Bima berdiri di depan seorang penyelidik dengan wajah kaku. Kepala tim keamanan menatap Bima dan berbicara dengan tenang. Saya akan bertanya sekali lagi, apa yang terjadi di pesawat? Bima masih bungkam, namun tangannya terus gemetar. Saya tidak melakukan apa-apa. Bima akhirnya mengeluarkan sepatah kata, tetapi suaranya sama sekali tidak terdengar yakin. Saat itu, pintu ruang interogasi terbuka dan seorang petugas lain masuk membawa sebuah tablet. Pak, rekaman CCTV sudah siap. Kepala tim keamanan mengangguk. Dewi bertanya dengan cemas, CCTV, apa yang akan kalian lihat? Di dalam pesawat juga ada kamera keamanan untuk keselamatan penumpang. Penjelasan kepala tim keamanan membuat wajah Bima semakin pucat. Ia sadar tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Petugas itu meletakkan tablet di atas meja dan memutar video. Layar menunjukkan bahagian depan kabin pesawat. Waktu menunjukkan 30 minit sebelum pendaratan. Tolong lihat bahagian ini, kata petugas sambil menunjuk ke layar. Dalam video terlihat Bima bangkit dari kursinya. Adegan di mana ia membuka kompartemen bagasi tempat koper saya berada terekam dengan jelas. Itu kan Mas Bima, kata Dewi dengan suara bergetar. Ia tidak mau percaya tetapi sosok di layar itu jelas adalah suaminya. Video terus berlanjut. Terlihat jelas Bima menurunkan koper saya, membukanya dan memasukkan sesuatu ke dalamnya. Kemudian adegan di mana ia dengan cepat menutup koper dan meletakkannya kembali ke kompartemen bagasi. Semuanya terekam. Sekarang, bisa anda jelaskan? Tanya kepala tim keamanan kepada Bima. Bima tahu ia tidak bisa lagi menyangkal. Bima, saya menatap menantu saya. Suara saya dipenuhi kekecewaan dan rasa dikhianati. Ibu, maafkan saya. Bima akhirnya menundukkan kepalanya. Mendengar kata-kata itu, Dewi hampir terjatuh. Jadi benar?
Benar kamu yang melakukannya? Tanya Dewi sambil menangis. Bima hanya bisa mengangguk. Kenapa? Kenapa kamu melakukan itu? Jerit Dewi. Bima tidak bisa menjawab. Ia tidak tahu harus menjelaskannya bagaimana. Kepala tim keamanan mengangkat walkie-talkie. Hubungi kantor polisi. Ini bukan sekadar kesalahan biasa. Dari seberang terdengar jawaban baik. Situasi menjadi semakin serius. Polisi? Kenapa memanggil polisi? Tanya Dewi panik. Kepala tim keamanan menjelaskan dengan tenang, memasukkan barang ilegal secara sengaja ke dalam tas orang lain adalah kejahatan serius. Ini bukan lagi kasus yang bisa ditangani oleh tim keamanan bandara. Mendengar itu, saya tidak bisa percaya pada kenyataan. Bahwa menantu saya sendiri mencoba menjebak saya sebagai penjahat, itu benar-benar tidak bisa saya pahami. Bima, kenapa kamu melakukan ini? Apa salahku padamu? Tanya saya dengan suara bergetar. Bima menunduk dan menjawab, saya tidak punya dendam pada ibu. Saya sungguh minta maaf. Lalu kenapa kamu melakukan ini? Setelah hening sejenak, Bima akhirnya menjawab dengan susah payah, Utang saya terlalu banyak. Pengakuan Bima membuat Dewi terkejut. Utang apa sampai kamu tega melakukan ini pada ibu? Saya salah langkah karena judi. Orang-orang itu mengancam saya. Pengakuan Bima membuat Dewi syok. Ia sama sekali tidak tahu suaminya berjudi. Judi? Sejak kapan? Tanya Dewi dengan ekspresi tidak percaya. Bima semakin menunduk. Sejak beberapa tahun lalu, awalnya hanya sedikit tapi lama-lama semakin besar. Saat itu, pintu ruang interogasi terbuka dan 2 orang polisi masuk. Situasi semakin memburuk. Anda Tuan Bima? Tanya seorang polisi. Bima mengangguk. Anda harus ikut kami. Kami perlu melakukan penyelidikan resmi. Mendengar itu, Dewi sontak berdiri. Tunggu sebentar. Suami saya bukan orang seperti itu. Namun ada bukti jelas berupa rekaman CCTV. Pembelaan Dewi tidak ada gunanya. Dewi, sudahlah. Saya mencoba menghentikan putri saya. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Sebelum Bima dibawa pergi oleh polisi, ia menoleh ke belakang. Ibu, saya benar-benar minta maaf. Dewi, maafkan aku. Mendengar permintaan maaf terakhir Bima, Dewi menangis tersedu-sedu. Saya memeluk putri saya dan ikut menangis. Ibu, bagaimana ini bisa terjadi? Isak Dewi dalam pelukan saya. Saya tidak bisa menjawab. Kenyataan bahwa saya dikhianati oleh orang yang paling saya percayai masih belum bisa saya terima. Hanya saya dan Dewi yang tersisa di ruang interogasi. Kepala tim keamanan berkata kepada kami, untuk sementara anda harus menunggu sampai penyelidikan selesai. Meskipun anda adalah korban, ada prosedur yang harus kami ikuti. Saya mengangguk. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Ibu, maafkan aku. Aku tidak bisa menjaga suamiku dengan baik, sesal Dewi. Tetapi saya tahu ini bukan salahnya. Dewi, ini bukan salahmu. Tidak ada yang bisa menduga hal ini akan terjadi, kata saya mencoba menenangkan putri saya. Meskipun hati saya sendiri juga sangat sakit. Saya tidak pernah membayangkan perjalanan keluarga impian saya akan berakhir menjadi mimpi buruk seperti ini. Apa yang akan terjadi pada Bima selanjutnya dan bagaimana saya dan Dewi akan mengatasi keterkejutan ini? 1 jam berlalu sejak hanya saya dan Dewi yang tersisa di ruang interogasi. Di bawah cahaya lampu neon yang dingin, kami berdua duduk dalam diam. Dewi terus menangis, sementara saya hanya menatap dinding dengan tatapan kosong. Ibu, aku masih tidak percaya ini terjadi. Dewi akhirnya angkat bicara, suaranya serak, hampir tidak terdengar. Ibu juga, Dewi. Ibu berharap ini semua hanya mimpi, kata saya sambil memegang tangannya. Namun, kenyataan dingin di ruang interogasi ini tidak berubah. Dalam hatinya, Dewi terus bertanya-tanya. Apakah ia benar-benar mengenal Bima? Setelah 5 tahun menikah, bagaimana bisa ia tidak tahu suaminya berjudi? Selama ini, apa yang sebenarnya ia lihat? Akhir-akhir ini dia memang aneh. Sering terima telepon di luar, pulang larut malam, Dewi mulai mengingat kembali tanda-tanda yang selama ini ia abaikan.
Ia mengira suaminya hanya stres kerana pekerjaan, ternyata itu kerana utang judi. Dewi, ini bukan salahmu untuk menyalahkan diri sendiri, kata saya, seolah bisa membaca fikiran puteri saya. Namun, saya sendiri juga tidak tenang. Keputusan saya untuk mempercayai menantu saya sebagai orang baik ternyata salah dan itu sangat mengejutkan. Saya merenung. Saya teringat saat Bima pertama kali datang menemui saya bersama Dewi. Ia tampak sebagai pria yang pendiam dan rajin. Meskipun tidak banyak bicara, ia sopan dan sepertinya memperlakukan puteri saya dengan baik. Ternyata semua itu hanya topeng. Apa aku yang salah menilai orang atau Bima yang sangat pandai menyembunyikannya? Saya menyalahkan diri sendiri, tetapi di sisi lain, kemarahan terhadap Bima mulai memuncak. Bagaimana bisa ia mencoba menjebak saya sebagai penjahat, padahal kami adalah keluarga? Saat itu, pintu ruang interogasi terbuka dan kepala tim keamanan masuk. Wajahnya tampak lebih serius dari sebelumnya. Ada informasi tambahan yang perlu kami sampaikan. Kata-katanya membuat saya dan Dewi tegang. Apalagi berita mengejutkan yang akan datang. Sepertinya ini bukan pertama kalinya Tuan Bima melakukan hal ini. Perkataan kepala tim keamanan membuat Dewi terkejut. Bukan yang pertama, apa maksud anda? Hasil penyelidikan polisi menunjukkan bahawa sepertinya ada beberapa kasus serupa dengan modus yang sama, hanya saja sebelumnya tidak ketahuan. Mendengar ini, Dewi semakin syok. Suaminya ternyata sudah terbiasa melakukan hal ini. Jadi ada korban lain? Tanya Dewi dengan suara bergetar. Kepala tim keamanan mengangguk. Sepertinya begitu. Tuan Bima sering melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dan sepertinya setiap kali itu ia. Mendengar penjelasan itu, saya semakin marah. Ternyata bukan hanya saya korbannya. Benar-benar orang jahat. Bagaimana bisa dia melakukan itu? Saya tidak bisa menahan amarah. Saya yang biasanya tidak pernah mengumpat, kali ini tidak tahan lagi. Dewi merasa harapan terakhirnya terhadap suaminya lenyap. Awalnya ia ingin percaya bahawa ini adalah kesalahan sekali saja yang dilakukan karena terpaksa. Tetapi ternyata ini sudah menjadi kebiasaan. Ibu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, kata Dewi sambil bersandar pada saya. Ia merasa hidupnya hancur berantakan. Dewi, kita harus tetap tegar. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menerima kenyataan, kata saya sambil menenangkan puteri saya. Meskipun saya sendiri juga hancur, saya lebih khawatir pada puteri saya. Saat itu seorang petugas lain masuk membawa sebuah kantong plastik. Nyonya, ini barang-barang anda yang ada di dalam tas. Pemeriksaan sudah selesai, jadi kami kembalikan. Petugas itu menyerahkan kantong plastik kepada saya. Saat saya membukanya, selain pakaian saya, ada sesuatu yang tidak asing di dalamnya. Oh, ini. Saya terkejut saat mengeluarkan benda itu. Itu adalah shawl yang diberikan Dewi sebagai hadiah sebelum perjalanan. Ibu, itu kan shawl yang aku berikan? Dewi juga mengenali shawl itu. Itu adalah hadiah khusus untuk merayakan perjalanan pertama ibunya ke luar negeri. Iya, kamu bilang ini cantik. Jadi ibu sengaja membawanya untuk perjalanan ini, kata saya sambil memegang shawl itu. Tiba-tiba air mata saya mengalir. Hadiah penuh cinta dari puteri saya kembali kepada saya dalam situasi yang mengerikan ini. Melihat shawl itu, Dewi pun menangis. Ia ingin memberikan kenangan indah untuk ibunya, tetapi akhirnya malah menjadi mimpi buruk. Ibu, maafkan aku. Aku yang salah menilai Mas Bima, sesal Dewi. Tetapi saya memeluk puteri saya dengan erat. Dewi, ini bukan salahmu. Tidak ada yang tahu isi hati seseorang. Meskipun saya mencoba menenangkan puteri saya, kemarahan terhadap Bima terus membara dalam hati saya. Kepala tim keamanan berkata dengan hati-hati, hasil penyelidikan resmi akan segera keluar. Setelah itu, anda bisa kembali ke Indonesia. Saya dan Dewi mengangguk. Rasanya akhir dari semua ini sudah terlihat. Bima. Bagaimana dengan Bima? Tanya Dewi hati-hati. Meskipun marah kerana dikhianati, di satu sisi ia masih merasa khawatir. Ini adalah kejahatan internasional, jadi hukumannya akan cukup berat. Terlebih lagi jika ini sudah menjadi kebiasaan, kata kepala tim keamanan. Mendengar itu, Dewi semakin putus asa.
Rasanya hidup suaminya dan juga hidupnya sendiri telah hancur. Saya memegang erat syal itu. Hadiah kecil ini menjadi penghiburan besar bagi saya saat ini. Ini adalah bukti bahawa setidaknya cinta putri saya itu nyata. Apakah masih ada kejutan terakhir yang menunggu mereka dan bagaimana saya dan Dewi akan mengatasi situasi ini? 1 jam kemudian, pintu ruang interogasi kembali terbuka. Kali ini, seorang polisi masuk bersama Bima. Tangan Bima diborgol dan wajahnya menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Dewi, panggil Bima lemah saat melihat istrinya. Melihat keadaan suaminya, hati Dewi terasa hancur. Meskipun marah, di satu sisi ia juga merasa kasihan. Mas Bima, Dewi mencoba berdiri, tetapi polisi menahannya. Maaf, kontak fisik tidak diizinkan. Mendengar itu, Dewi kembali terduduk. Saya menatap menantu saya dengan dingin. Tuan Bima, hasil penyelidikan mengonfirmasi beberapa pelanggaran, kata polisi secara resmi. Bima hanya menunduk, tidak berkata apa-apa. Selama 2 tahun terakhir, anda diduga telah melakukan setidaknya 5 kejahatan serupa memanfaatkan perjalanan dinas anda ke luar negeri. Perkataan polisi itu membuat Dewi semakin syok. Selama 2 tahun, selama itu ia percaya suaminya bekerja dengan rajin. 5 kali? Sebanyak itu? Tanya Dewi dengan ekspresi tidak percaya. Bima masih menunduk. Saya akhirnya angkat bicara. Bima, sekarang katakan dengan jujur. Kenapa kamu terus melakukan ini? Suara saya dingin tetapi ada nada kesedihan di dalamnya. Bima perlahan mengangkat kepalanya menatap saya. Ibu, saya benar-benar minta maaf. Ada air mata di matanya. Namun, saya tidak akan tertipu lagi oleh air mata itu. Sudah cukup permintaan maafmu. Katakan alasannya. Kenapa kamu mencoba menjebakku? Tanya saya. Setelah hening sejenak, Bima menjawab dengan suara bergetar. Utang saya benar-benar sudah tidak terkendali. Pengakuannya terus berlanjut. Awalnya hanya sedikit, tapi setiap kali kalah, aku mencoba untuk menang lagi. Tapi yang terjadi, aku terus kalah. Mendengar itu, Dewi menggelengkan kepala. Ia baru menyadari betapa menakutkannya judi. Jadi, kamu mengorbankan orang lain? Tanya saya menahan amarah. Bima mengangguk. Orang-orang itu mengancam saya. Kalau tidak bisa bayar utang, mereka akan menyakiti keluarga saya. Perkataan Bima membuat Dewi terkejut. Keluarga? Maksudmu aku juga dalam bahaya? Jadi karena terpaksa aku. Bima mencoba membela diri, tetapi saya memotongnya dengan marah. Terpaksa? Lalu bagaimana denganku? Apa kamu tidak peduli jika aku menjadi penjahat karena ulahmu? Suara saya meninggi. Dewi belum pernah melihat saya yang seumur hidup tenang dan lembut semarah ini. Ibu, saya benar-benar minta maaf. Tidak ada cara lain. Bima mencoba berlutut, tetapi borgol di tangannya menghalanginya. Tidak ada cara lain? Apa kamu tidak berpikir untuk memberitahu keluarga? Teriak Dewi sambil menangis. Ia lebih sedih karena suaminya tidak mempercayainya dan memilih jalan yang mengerikan ini. Aku tidak bisa memberitahu Dewi, kata Bima sambil menatap istrinya. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Tanya Dewi sambil menangis. Setelah ragu sejenak, Bima menjawab, aku takut kamu akan kecewa dan takut kamu akan minta cerai. Pengakuan jujur Bima membuat Dewi semakin menangis. Ternyata suaminya tidak mempercayainya sama sekali. Jadi kamu mengorbankan ibu? Kamu pikir itu cara yang lebih baik? Bima tidak bisa menjawab pertanyaan Dewi. Sekarang ia sadar bahawa itu adalah pilihan yang sangat salah. Polisi melihat jam dan berkata, sudah waktunya, kita harus berangkat. Sebelum Bima meninggalkan ruang interogasi, ia menatap keluarganya untuk terakhir kalinya. Ibu Dewi, aku benar-benar minta maaf. Mendengar permintaan maaf terakhir Bima, saya memalingkan wajah. Saya tidak punya kata-kata lagi untuknya. Mas Bima panggil Dewi sambil berdiri. Namun ia tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Dewi, kamu tidak perlu memaafkanku. Hiduplah dengan bahagia. Itu adalah kata-kata terakhir Bima. Kemudian ia pergi bersama polisi. Dewi terduduk dan mulai menangis. Ia tidak pernah membayangkan pernikahan 5 tahunnya akan berakhir seperti ini. Ibu, apa yang harus aku lakukan?
Isak Dewi sambil bersandar pada saya. Saya memeluk puteri saya dengan erat. Dewi, jangan menangis. Semua sudah berakhir, kata saya mencoba menenangkannya, meskipun hati saya sendiri juga sangat sakit. Kepala tim keamanan berkata dengan hati-hati, sekarang anda bisa memulai proses untuk kembali ke negara anda. Karena anda adalah korban, tidak akan ada masalah. Saya dan Dewi mengangguk. Rasanya semua benar-benar sudah berakhir. Ibu, maafkan aku. Ini semua karena suamiku. Dewi kembali menyalahkan dirinya sendiri. Tetapi saya memegang tangannya dengan erat. Dewi, sudah ibu bilang ini bukan salahmu. Berhentilah menyalahkan diri sendiri dan mari kita pikirkan bagaimana kita akan hidup ke depannya. Mendengar kata-kata saya, Dewi menyeka air matanya. Ibunya bisa begitu kuat, ia juga harus tegar. Iya bu, mulai sekarang kita akan hidup dengan baik berdua. Saya mengelus wajah putri saya dan tersenyum. Ya, mari kita mulai hidup baru berdua. Mendengar itu, Dewi pun tersenyum kecil. Meskipun telah melalui hal yang mengerikan, sepertinya mereka bisa melewatinya bersama. Akhirnya semua kebenaran terungkap. Akankah ada awal yang baru menanti saya dan Dewi? 2 hari berlalu sejak Bima dibawa oleh polisi. Ruang interogasi kini jauh lebih tenang. Saya dan Dewi sedang menunggu prosedur terakhir. Kepala tim keamanan merapikan dokumen sambil menjelaskan kepada kami, hampir semua penyelidikan sudah selesai. Tuan Bima akan diproses secara hukum di sini sebelum kemungkinan dideportasi ke Indonesia. Mendengar itu, Dewi mengangguk. Rasanya semua benar-benar akan berakhir. Kapan kami bisa kembali ke Indonesia? Tanya saya. Saya ingin segera meninggalkan tempat ini. Anda bisa berangkat dengan penerbangan malam ini. Pihak maskapai telah memberikan pengaturan khusus. Penjelasan kepala tim keamanan membuat saya lega. Saya tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Saat itu pintu ruang interogasi terbuka dan wajah yang tidak asing masuk. Itu adalah pramugari Sari. Selamat siang, saya datang untuk mengonfirmasi beberapa hal terakhir. Sari memberi hormat dengan sopan. Saya dan Dewi menyambutnya dengan hangat. Mbak Sari, terima kasih banyak. Kalau bukan karena Mbak, kami tidak tahu akan jadi apa, kata Dewi tulus. Sari dengan rendah hati melambaikan tangannya. Saya hanya melakukan tugas saya, tapi saya ingin menjelaskan beberapa hal lebih detail. Sari duduk di kursi dan melanjutkan. Sebenarnya, sejak di pesawat, perilaku Tuan Bima sudah sangat aneh. Kesaksian Sari dimulai. Saya dan Dewi mendengarkan dengan saksama. Sejak awal penerbangan, dia sudah terlihat gelisah. Jelas berbeda dari penumpang lain. Sari mengenang saat itu. Dan 30 menit sebelum mendarat, dia tiba-tiba bilang mau ke toilet. Tapi ternyata tidak masuk dan hanya mondar-mandir di lorong. Mendengar itu, Dewi terkejut. Benarkah ada kejadian seperti itu? Iya. Karena itu saya semakin memperhatikannya. Selama lebih dari 10 tahun menjadi pramugari, saya sudah banyak melihat penumpang aneh, kata Sari menceritakan pengalamannya. Tapi yang paling menentukan adalah saat dia memegang koper itu. Sari menjelaskan situasi saat itu dengan detail. Caranya membuka koper ibu dan memasukkan sesuatu sangat tidak wajar. Dia bilang mencari obat tapi gerakan tangannya sama sekali berbeda. Saya mengangguk. Saat itu saya juga merasa aneh kenapa Bima begitu terburu-buru. Benar, biasanya penumpang tidak terburu-buru seperti itu sesaat sebelum mendarat. Apalagi menyentuh tas orang lain itu sangat jarang terjadi, kata Sari. Dewi merenungkan kembali perilaku suaminya. Saat itu ia juga merasa aneh tetapi tidak menyangka akan jadi seperti ini. Jadi begitu mendarat, saya langsung menghubungi tim keamanan. Sari menjelaskan proses pelaporannya. Sebenarnya saya tidak yakin. Saya sempat berfikir mungkin saya salah lihat. Tapi keselamatan penumpang adalah yang utama. Saya mengucapkan terima kasih kepada Sari. Sungguh beruntung kalau Mbak tidak melapor, saya bisa jadi penjahat. Sama-sama. Saya hanya melakukan tugas saya, jawab Sari rendah hati. Kemudian dengan ekspresi lebih serius, ia melanjutkan. Sebenarnya beberapa tahun lalu saya pernah bekerja dengan tim keamanan bandara. Sari menceritakan pengalamannya. Saat itu saya banyak melihat kasus serupa. Kasus di mana orang tidak bersalah dimanfaatkan untuk kejahatan. Dewi bertanya dengan penasaran,
Apakah hal seperti itu sering terjadi? Lebih sering dari yang anda bayangkan, terutama kasus yang memanfaatkan keluarga atau kerabat dekat. Karena mereka adalah orang yang dipercaya, jadi tidak dicurigai. Penjelasan Sari membuat saya memasang ekspresi pahit. Saya juga sepenuhnya mempercayai menantu saya. Karena itu dalam pelatihan pramugari kami juga diajarkan tentang kasus seperti ini. Jika melihat perilaku mencurigakan, kami harus segera melapor, kata Sari menjelaskan profesionalismenya. Kasus Tuan Bima ini adalah pola yang sangat tipikal. Menukar atau memasukkan sesuatu ke dalam tas sesaat sebelum mendarat adalah modus yang umum. Saya bertanya penasaran, kenapa harus sesaat sebelum mendarat? Karena itu adalah waktu yang paling kacau. Penumpang sibuk, pramugari juga sibuk dengan persiapan pendaratan. Jadi mereka pikir tidak akan ada yang memperhatikan. Penjelasan Sari membuat Dewi kagum. Benar-benar direncanakan dengan rapi ya? Iya. Tapi serapi apapun, CCTV tidak bisa dibohongi. Pesawat zaman sekarang hampir di setiap sudut ada kamera. Sari menjelaskan tentang sistem keamanan. Kepala Tim Keamanan berterima kasih kepada Sari. Berkat anda, kita bisa mencegah insiden besar. Jika mereka baru ketahuan setelah tiba di Indonesia, pasti akan jauh lebih rumit. Sari mengangguk. Syukurlah bisa diselesaikan di sini. Lalu bagaimana dengan Tuan Bima selanjutnya? Karena ini kejahatan internasional, hukumannya akan cukup berat. Apalagi jika sudah menjadi kebiasaan, kata Kepala Tim Keamanan. Mendengar itu, Dewi merasa campur aduk. Wajar jika suaminya dihukum, tetapi di satu sisi, ia juga merasa kasihan. Ibu, sepertinya semua benar-benar sudah berakhir, kata Dewi. Saya memegang tangan putri saya dan menjawab, iya, sekarang adalah awal yang baru. Sari berkata kepada kami untuk terakhir kalinya, anda telah melalui hal yang sangat berat, tapi saya yakin anda bisa mengatasinya. Dan jika nanti anda berencana berlibur lagi, saya harap anda bisa menciptakan kenangan yang indah. Kata-kata hangat Sari membuat saya dan Dewi terharu. Di tengah pengalaman mengerikan ini, beruntung kami bisa bertemu orang baik. Mbak Sari, terima kasih banyak. Kami tidak akan pernah melupakannya, kata Dewi tulus. Sari tersenyum dan meninggalkan ruang interogasi. Sekarang, semua benar-benar sudah selesai. Kehidupan baru menanti saya dan Dewi. 1 bulan telah berlalu sejak kami kembali ke Indonesia. Sinar matahari sore yang hangat masuk ke ruang tamu rumah sederhana saya. Saya dan Dewi duduk berdampingan di sofa sambil minum teh. Suasana terasa damai, berbeza dari sebelumnya. Ibu, hari ini ada kabar dari pengacara, kata Dewi sambil melihat ponselnya. Saya menatap putri saya. Kabar tentang Bima? Ya, putusan sidang pertama sudah keluar. 3 tahun penjara dan denda yang besar. Mendengar itu, ekspresi saya menjadi rumit. Meskipun itu hasil yang pantas, hati saya tetap tidak tenang. Rasanya lebih ringan dari yang ibu kira, kata saya hati-hati. Dewi mengangguk. Mungkin karena ini kasus pidana pertamanya yang tercatat. Dan katanya dia menunjukkan penyesalan yang tulus. Suara Dewi tidak lagi dipenuhi amarah atau dendam. Selama sebulan terakhir, ia banyak berfikir. Dewi, bagaimana perasaanmu? Tanya saya. Dewi berfikir sejenak lalu menjawab, awalnya aku sangat marah. Bagaimana bisa dia melakukan itu padaku? Tapi seiring berjalannya waktu, aku merasa Mas Bima juga orang yang malang. Perkataan Dewi membuat saya terkejut. Malang. Iya, dia kehilangan akal sehatnya karena judi. Dan karena malu untuk memberitahuku, dia menanggungnya sendiri sampai akhirnya membuat pilihan yang salah. Mendengar itu, saya kembali memikirkan menantu saya. Itu jelas pilihan yang salah, tetapi saya bisa sedikit memahami perasaannya. Tapi tentu saja itu tidak bisa dimaafkan, tambah Dewi. Saya memegang tangan putri saya. Dewi, ibu bangga kamu bisa berpikir seperti ini. Dewi tersenyum. Ibu kan yang mengajarkan. Daripada membenci dan mendendam, lebih baik mencoba memahami. Saya merasa bangga. Putri saya bisa berfikir begitu dewasa. Tapi apa kamu benar-benar akan bercerai? Tanya saya hati-hati. Dewi mengangguk. Iya, aku sudah menyiapkan berkasnya. Aku rasa kami tidak bisa hidup bersama lagi. Meskipun saya merasa sedikit sedih, saya menghormati keputusan putri saya.
Baiklah, karena itu keputusanmu, ibu akan mendukungmu. Ibu, apa aku boleh pindah ke sini lagi? Untuk sementara, rasanya berat tinggal sendiri. Permintaan Dewi membuat saya senang. Tentu saja boleh. Ibu malah senang sekali. Sudah lama ibu impikan bisa tinggal bersama putri ibu lagi. Mendengar itu, Dewi tersenyum cerah. Itu adalah senyum tulusnya yang pertama kali saya lihat setelah sekian lama. Kalau begitu, minggu depan aku mulai persiapan pindahan ya. Tentu, ibu akan bantu. Kami berdua mulai membicarakan rencana ke depan. Meskipun telah melewati masa sulit, sekarang ada harapan baru yang terlihat. Oh ya ibu, aku mau memberikan ini. Dewi mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Itu adalah syal yang sama. Syal yang ditemukan di koper saya pada hari yang mengerikan itu. Kenapa ini? Tanya saya heran. Dewi melingkarkan syal itu di leher saya. Sekarang aku benar-benar ingin memberikannya sebagai hadiah untuk ibu. Dengan makna yang baik. Saya terharu. Syal itu kini tidak hanya menyimpan kenangan pahit, tetapi juga cinta dari putri saya dan makna awal yang baru. Terima kasih Dewi, cantik sekali, kata saya sambil memegang syal itu. Dewi mengambilkan cermin dan menunjukkannya kepada saya. Ibu, cocok sekali. Di cermin, penampilan saya terlihat jauh lebih cerah dari sebelumnya. Meskipun telah melalui masa sulit, rasanya saya menjadi lebih kuat. Dewi, bagaimana kalau kita benar-benar pergi berlibur? Usul saya tiba-tiba. Dewi terkejut. Liburan? Lari? Iya, kali ini liburan yang benar-benar menyenangkan. Waktu itu kan kita tidak sempat menikmati apa-apa. Usul saya membuat Dewi tertarik. Ide bagus, kali ini kita liburan di dalam negeri saja. Bagaimana kalau ke Bali? Bali? Bagus. Ibu juga sudah lama ingin ke sana. Kami berdua merencanakan liburan dengan gembira. Rasanya kali ini kami benar-benar bisa menciptakan kenangan indah. Ibu, aku juga ingin mengucapkan terima kasih pada Mbak Pramugari itu, kata Dewi tiba-tiba. Saya setuju. Iya, kita selamat berkat dia. Bagaimana cara menghubunginya ya? Mungkin kita bisa tanya ke maskapainya atau titip surat untuk disampaikan, usul Dewi. Ide bagus. Kita harus berterima kasih padanya. Matahari mulai terbenam. Saya dan Dewi berdiri di dekat jendela, memandangi senja. Langit berwarna merah keemasan. Ibu, semoga kedepannya kita bisa terus saling mengandalkan seperti ini, kata Dewi sambil memeluk lengan saya. Saya memeluk putri saya dengan erat. Iya, kalau kita berdua bersama, kita bisa melakukan apa saja. Dewi mengangguk. Saat-saat di mana orang yang paling dipercaya menjadi orang yang paling menakutkan. Namun melalui semua rasa sakit itu, ikatan antara saya dan Dewi menjadi semakin kuat. Terkadang, momen tersulit dalam hidup justru menjadi awal dari harapan baru. Saya kembali memegang syal di leher saya. Syal ini bukan lagi simbol rasa sakit, melainkan simbol awal yang baru dan harapan. Dan yang terpenting, ini adalah bukti cinta abadi antara seorang ibu dan anak. Apapun yang terjadi di masa depan, saya dan Dewi akan melewatinya bersama. Karena itulah arti keluarga yang sesungguhnya. Saling percaya, saling mengandalkan, dan saling mencintai. Kita hidup bersama dalam ikatan keluarga, tetapi terkadang kita tidak benar-benar mengenal orang terdekat kita. Namun, kekuatan keluarga sejati terletak pada kemampuan untuk mengatasi kesulitan bersama-sama seperti yang ditunjukkan oleh Ibu Lestari dan Dewi. Cara mereka untuk tidak menyerah bahkan di saat-saat tersulit dan menemukan harapan baru sungguh indah, bukan? Jika anda memiliki pengalaman serupa atau ingin berbagi pemikiran dari cerita hari ini, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kisah berharga anda bisa menjadi penghiburan besar bagi orang lain. Dan jika anda ingin mendengar lebih banyak cerita keluarga yang menghangatkan hati seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like. Sampai jumpa di cerita mengharukan berikutnya. Semoga hari anda menyenangkan.